对您爱女绝无非分之想。拜托了。我要进来打扰。这么重的伤，算了，救人要紧。阵元消耗太大了。二阶巅峰阵纹，焰雨纹，开！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Sword of Ten. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan setelah Lintian berhasil melewati semua ujian di Guild Formasi. Kali ini bercerita tentang adanya kedatangan seorang tamu yang meminta sebuah pertolongan. Di mana bisa dilihat kemunculan si kakek yang membawa seorang gadis yang kini tak sadarkan diri. Ternyata yang dibawa si kakek adalah cucunya sendiri yang kini tengah terluka. Diketahui kakek ini merupakan seorang jenderal yang bernama Jenderal Ji dan wanita yang dibawanya adalah Nona Ji dari keluarga Ji. Kedatangan dari mereka langsung saja Jenderal Ji meminta bantuan pada kedua master formasi yang ada di sana. Tapi sebelum itu ia menceritakan penyebab luka yang dialami cucunya yang itu diakibatkan oleh penyerangan para bandit saat mereka akan melakukan perjalanan ke kota kekaisaran. Kemudian Jenderal Ji meminta kepada tetua Papiliun dan juga tetua Guild untuk segera mengecek luka pada cucunya. Sontak tetua Papiliun pun bersiap dan mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Langsung saja ia pun mengeceknya, tapi apa yang terjadi? Ya, dia sangatlah kebingungan karena kemungkinan luka yang dialami wanita ini cukuplah serius. Dimana selain luka yang mulai membesar, semua darah dari tubuhnya juga sudah keluar banyak. Jadinya ia merasa pesimis hingga mengatakan kalau dirinya tidak cukup sanggup menyembuhkannya. Setelah tetua Papiliun mengeceknya, kemudian dilanjutkan oleh tetua Guild. Namun hasilnya ternyata tidak jauh berbeda dengan pendapat tetua Papiliun yang juga tidak bisa menyembuhkannya. Alhasil dengan kata lain kedua master formasi ini mengatakan bahwa mereka tidak bisa untuk menyembuhkannya. Di belakang mereka, Lintian kemudian menanyakan siapakah gerangan wanita ini dan juga kakeknya. Sang pelayan menyebutkan kalau mereka berdua merupakan orang-orang dari kekaisaran, yaitu Ji Yuanshan, yaitu seorang petarung yang selalu bertempur di medan perang demi menjaga keamanan negaranya dari para penjajah. Di mana sang pelayan mengatakan dengan adanya Jenderal Ji ini, maka sampai saat ini negeri yang mereka pijak itu selalu aman, nyaman, dan juga damai. Kemudian di saat itu seorang lelaki yang merupakan anak buah Jenderal Ji lantas menyarankan untuk segera membawa Ji Yuan ke kota kekaisaran. Di mana si pria menyebutkan bahwa di sana Nona Jia akan selamat karena terdapat seorang dokter keluarganya yang pasti akan menyembuhkannya. Tentu langsung saja sang jenderal pun mengiyakan, tapi tiba-tiba tetua Papiliun merasa sangat pesimis dengan rencana itu. Ia tahu betul perjalanan dari sini ke kota kekaisaran itu sangatlah jauh, jadi ia beranggapan bahwa jika benar Nona Ji akan dibawa ke kota kekaisaran, maka ditakutkan akan terlambat. Jadinya tetua Papiliun lantas menyarankan kepada sang jenderal untuk mencoba meminta bantuan pada seorang bocah yang ada di belakangnya. Awalnya sang jenderal terlihat pesimis karena bagaimana mungkin seorang bocah yang masih muda itu bisa menyembuhkan luka dari cucunya. Sementara kan kedua master formasi di depannya jelas-jelas tidaklah sanggup untuk mengobatinya. Tapi meski begitu pada akhirnya sang jenderal pun setuju dikala ia mendengar bahwa bocah ini sangatlah jenius.
Selain itu, tetua Papiliun juga sampai menyebutkan mengenai kejeniusan pria berjubah ini yang kekuatannya jauh melampaui mereka berdua. Di sana tetua guild seketika meminta Lintian untuk mengecek luka dari Nonaji. Alhasil Lintian pun maju untuk melihat kondisi dari Nonaji. Lintian mengatakan luka dari Nonaji sebenarnya bisa disembuhkan, tapi nampaknya ada syaratnya. 还请一定相助。可以救的。 Sontak mendengar itu Jenderal Ji pun mengatakan apapun yang diinginkan Lintian maka dia pasti akan menyetujuinya. 无论你有什么要求，我济远山。 Namun Lintian menghentikan Jenderal Ji karena syarat yang dimaksud bukanlah berkaitan dengan harta, melainkan adalah proses penyembuhannya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Karena formasi penyembuh yang akan dipraktekkan merupakan jenis formasi rahasia. Jadi singkatnya Lintian meminta agar dalam proses penyembuhannya semua orang harus meninggalkan Lintian dan juga Nonaji dalam satu ruangan. 不行，见色起意的家伙。 Sontak saja mendengar itu si pria mengatakan tidak setuju. Ia berpikir Lintian ini hanyalah ingin mengambil sebuah kesempatan kepada Nonaji. Dan akhirnya karena seperti itu Lintian pun memutuskan untuk segera pergi dan tak jadi menyembuhkannya. 走吧，普老。既然他有办法救人， Tapi apa yang terjadi sebelum pergi tiba-tiba Jenderal Ji lantas memanggil Lintian dan meminta agar Lintian mau menyembuhkan cucunya. 请小兄弟， Dirinya tentu saja sudah mengizinkan tentang syarat Lintian yang membiarkan cucunya berada dalam satu ruangan dengan dirinya. Melihat ini tentu saja semua orang di sana menjadi gempar karena setelah mereka melihat kedua master tunduk pada Lintian, kali ini mereka melihat seorang jenderal tunduk pada Lintian. 究竟是个什么样的人呢？ Si pria di sampingnya dia beneran tidak setuju dengan keputusan dari Jenderal Ji, tapi jelas saja Jenderal Ji tak ada pilihan lain selain mencoba meminta kepada Lintian agar bisa menyembuhkan cucunya. 闭嘴，不许乱说。 Kemudian Lintian meminta kepada tetua guild agar segera menyiapkan sebuah tempat beserta semua bahan yang dia inginkan. 那小雨就拜托小兄弟了。 Alhasil mereka pun kemudian menuju pada sebuah tempat yang akan dijadikan praktek penyembuhan oleh Lintian. 对你爱女绝无非分之想。 拜托了， Sebelum masuk, Lintian meminta agar semua orang tidak mengganggunya dan tentunya tak boleh masuk ke ruangannya. 我要进来打扰。 Langsung saja Lintian mengecek lukanya dan ternyata ia pun menjadi kaget karena luka Nonaji itu sangatlah serius. 这么重的伤， Tapi itu semua tak membuatnya gentar dan langsung menanamkan sebuah formasi pada tubuhnya. Disertai Lintian juga mengeluarkan beberapa gulungan sebagai bahan penyembuhannya. 算了，救人要紧。 Di luar ruangan terlihat Jenderal Ji merasa sangat khawatir dengan keselamatan cucunya. Namun tetua Papiliun mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan kalau cucunya itu pasti akan selamat. Di dalam ruangan terlihat Lintian memang sudahlah memulai proses penyembuhannya. Ia menggunakan sebuah segel yang bernama segel 5 naga untuk menyembuhkannya. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka pola formasi tingkat 2 yang akan digabungkan dengan teknik 5 naganya. Alhasil kedua teknik itu seketika memunculkan sebuah aura yang sangatlah dahsyat.阵元消耗太大了。接巅峰阵纹焰雨纹，开！应该没有什么问题。 Di sana Lintian pun kemudian selesai dan ia pun keluar dari ruangannya. Lintian mengatakan kalau proses penyembuhannya telah sukses dan langsung saja mendengar itu Jenderal Ji menjadi sangat senang karena akhirnya cucunya dapat terselamatkan. 真的没事了，这可真是神迹。 Namun meski begitu tetap saja si pria ini menuduh Lintian kalau dalam penyembuhan tadi Lintian pastilah melakukan sesuatu pada Nonaji. Namun Lintian tidaklah menghiraukannya dan malah memprovokasinya dengan menanyakan siapakah pria ini sebenarnya. Sontak saja si pria menjadi emosi, ia lalu mengeluarkan pedangnya dan langsung melakukan sebuah serangan. 放肆！季将军，出去！ Beruntung di sana ada Jenderal Ji yang menghentikan anak buahnya hingga mengusirnya.
Kemudian Jenderal Ji meminta maaf atas kelakuan anak buahnya yang barusan berlaku tidak sopan pada Lintian. 小兄弟，实在抱歉。 Alhasil karena Lintian telah menyembuhkan cucunya, jadinya Jenderal Ji memberikan sebuah token yang nampaknya sederhana tapi memiliki efek yang luar biasa. 望小兄弟暂且收下。 Di mana tetua Papiliun menjelaskan kalau token ini merupakan token perintah yang hanya dimiliki oleh seorang jenderal besar di kerajaan Beian. Di sana tetua Guil menyarankan agar Lintian segera menerimanya karena dengan adanya token itu maka semua pasukan tak terkecuali tentara kekaisaran itu akan patuh pada perintah dirinya. Awalnya Lintian enggan menerimanya tapi sang jenderal tetaplah kekeh agar Lintian bisa membawanya. Yang mana jika di masa depan Lintian mempunyai sebuah masalah maka Lintian diharuskan untuk mendatangi kekaisaran untuk bertemu dengannya. Yang pada akhirnya Lintian pun menerimanya dan sang jenderal pun pamit dari tempat ini. 诸位，就此别过。 Namun sebelum pergi sang jenderal nampaknya mengira kalau identitas Lintian yang menurutnya memanglah sama dengan cucunya. Jadinya secara tak langsung sang jenderal menginginkan agar Lintian ini bisa menjadi pasangan cucunya. Sontak saja mendengar itu, tetua Papiliun mengatakan kalau Lintian sangatlah beruntung, di mana ia menjelaskan mengenai perkataan Jenderal Ji barusan yakni menginginkan agar Lintian itu bisa menjadi pasangan cucunya. Dan karena ceritanya sudah usai, seperti biasa Mimin kembali suguhkan spoiler untuk episode selanjutnya. Di dalam cuplikan bisa dilihat Lintian telah kembali pada kediamannya. Tapi entah kenapa seniornya ini malah memarahinya ya. Nampaknya telah terjadi sebuah kesalahpahaman antara Lintian dengan seniornya. Namun beruntung pertikaian antara keduanya itu tidak berlangsung lama. Karena sang senior kemudian memberitakan tentang sebuah kompetisi di akademi yang akan segera dilaksanakan. Dia meminta agar Lintian bersiap-siap karena kompetisi itu akan dilakukan besok. Alhasil singkat cerita keesokan harinya keduanya langsung mengikutinya yang langsung memasuki sebuah hutan. Kompetisi ini adalah kompetisi untuk membantai para monster. Dimana seperti biasa kalau kompetisinya seperti ini, jadi yang akan menjadi juaranya yaitu para murid yang terbanyak membantai para monster. Atau para murid yang bisa membantai para monster terkuat. Dapat dilihat pada cuplikannya Lintian dan seniornya lantas bertemu dengan sosok monster serigala darah di tingkat 3. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah mereka akan benar-benar berhasil? Karena diketahui serigala ini cukup kuat guys. Maka dari itu kita sambung lagi ceritanya yang akan Mimin upload di hari Minggu ya. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.